Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, Devotion from Home. Dan saya percaya dan terus berdoa bahwa Tuhan memelihara, melindungi, dan saudara dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Renungan ini yang saya memberikan judul Berjalan dalam Rencana atau Rancangan Tuhan. Berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan saya ambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai ke 12. Pembacaan firman Tuhan saya bacakan dari Kolose 1 ayat 9 sampai ke 12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi saudara. Dan tidak masalah saudara itu usianya berapa, sudah berapa lama saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan selalu rencana Tuhan adalah baik. Nah, setiap orang itu penting di mata Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saudara tidak penting, saudara selalu bisa melihat kepada salib, di mana kasih Tuhan dinyatakan. Nah, kalau saudara tidak penting, tidak mungkin Yesus Kristus mati bagi saudara. Setiap orang punya rencana Tuhan dalam hidupnya, terlepas bagaimana buruknya situasi hidup sebelumnya. Dia sudah tahu tentang saudara sebelum saudara dilahirkan. Nah, pertanyaannya, apakah rencana Tuhan bagi hidup saudara? Dan saya mau balik bertanya, apakah saudara sudah bertanya kepada Tuhan? Apakah saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih kehendak-Mu bagi hidup saya? Nah, paling tidak kita bisa belajar ada 3 aspek dari rencananya. Now, 3 aspects from His will. Yang pertama adalah God's predestined will, atau kehendak Tuhan yang sudah ditentukan sejak semula. Itu adalah sesuatu yang Dia akan lakukan, itu akan terjadi, dan tidak ada yang bisa mengganggu, tidak bisa diubahkan. Nah, satu hal yang mengenai salib adalah itu mengenai rencana Tuhan yang sudah Tuhan tentukan sejak semula. Nah, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana bahwa anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, akan mati di kayu salib. Yang kedua adalah God's moral will, atau kehendak moral Tuhan. Ini yang menjadi responsibility, atau ini menjadi tanggung jawab kita. Hukum yang harus kita jalani. Nah, kita bisa melihat di Keluaran 20 ayat 13 sampai 17, nanti saudara bisa baca di rumah. Di situ berbicara mengenai 10 perintah Allah. Dikatakan jangan membunuh dan tidak ada embel-embelnya, titik. Jangan berzina, titik. Dan jangan mencuri, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan pakai kondisi, tetapi ini satu perintah Allah. Nah, sebagian dari kehendak moralnya juga kita bisa temukan di Perjanjian Baru di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ke 5. Saudara juga bisa catat 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ke 5. Dan saya bacakan nih.
Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil dan sebagainya kita bisa baca di rumah nantinya. Jadi intinya di sini adalah bahwa di dalam ayat tersebut ada satu moral standard atau God's moral will yang mengatakan bahwa menjauhkan diri dari amoralitas seksual. Ini bagian daripada kita yang harus kita lakukan. This is the law of the living God. Ya, tidak peduli mungkin ada masukan-masukan dari standar dunia yang mengatakan it's okay to do this, nggak apa-apa melakukan hal ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa this is the law of God, bahwa kita menjauhkan kehidupan amoralitas. Karena apa, saudara? Bahwa dengan melakukan hal itu kita berdosa kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa saudara tidak mau berdosa pada Tuhan. Jadi ada satu kehendak Allah tentang moral yang kita harus jalankan. Dan yang ketiga, God's desired will. Inilah keinginan Tuhan. God's desired will adalah semua orang mendapat keselamatan. Itulah kenapa Yesus Kristus mati di kayu salib, supaya setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Injil dan mempunyai kesempatan untuk dosanya diampuni. That's God's desired will, ya. Dan saya percaya juga adalah keinginan Tuhan untuk orang dibaptis, penuh dengan buah roh dalam kehidupannya, melayani, memberi, saling mengampuni, saling mengasihi, dan berdoa untuk segala sesuatu. That's God's desired will. Nah, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Penilaiannya bukan mengenai masa lalu kita atau seberapa pintarnya kita, tetapi kita akan dinilai berdasarkan apa yang telah kita lakukan, dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita miliki. Ya, saya ulang ya, di sini kita tidak akan dinilai oleh Tuhan dengan masa lalu kita, tetapi kita akan dinilai oleh Tuhan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita miliki. Jadi setiap kita pasti memiliki sesuatu untuk bisa menjadi saksinya. Tidak terkecuali berapa lama saudara sudah lahir baru. Betul, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi kita bisa minta pengampunan Tuhan. Dan kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa percaya dan sepakat dengan apa yang Dia akan lakukan melalui hidup kita. God can do what's left in us. Kalau saudara pada saat ini usianya masih muda, perjalanan masih panjang, kesempatan masih banyak, jangan sia-siakan. Tetapi juga mungkin saudara mengatakan, saya udah berusia lanjut. It's never too late. Tuhan masih bisa melakukan dengan apa yang tersisa dalam hidup kita. Kembali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak mengingat masa lalu saudara, tetapi Tuhan bisa memakai hidup saudara mulai hari ini. Nah, mari kita lihat di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini janji Tuhan. Lalu Mazmur 32 ayat 8. Ini Tuhan berbicara kepada Daud. Dan saya percaya bahwa Tuhan berbicara secara spesifik kepada saudara. Dikatakan ini, Aku, Tuhan, hendak mengajar
dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saudara tidak penting di mata Tuhan, tidak mungkin ada ayat ini untuk saudara, bukan? Tuhan melihat kepada saudara sebagai seorang yang penting di matanya. Dan Tuhan mau mengajarkan, dan Tuhan mau menunjukkan kepada saudara jalan yang harus saudara tempuh. Tuhan ingin memberikan nasihat kepada saudara, dan mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak hal yang kita tidak ketahui, banyak hal yang mungkin masih asing bagi kita. Bahkan di dalam pertumbuhan rohani banyak hal yang kita mungkin belum mengetahui tentang firman Tuhan. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal yang barusan kita baca. Percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Tuhan lebih besar dengan segala pikiran kita, bukan? Pengertian kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, paling tidak ada 5 hambatan atau halangan untuk kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah self-will atau kemauan kita sendiri. Saudara, kadang-kadang kita begitu mau karena kita begitu yakin mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak percaya orang, kita tidak percaya bahkan firman Tuhan, setengah-setengah kita percayanya. Itu yang menghalangi kita untuk tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, pengaruh daripada orang-orang. Nah, karena kita hidup di dunia ini, kita dipengaruhi dengan suara-suara, dan kadang-kadang suara yang lebih besar itu suara adalah nilai daripada dunia ini, standar dunia ini. Nah, itu kadang-kadang lebih besar suaranya daripada firman Tuhan. Nah, sehingga itu menghalangi kita untuk menemukan kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita. Yang ketiga adalah keraguan-raguan, doubt. I don't think I can do that. Merasa tidak layak, merasa bahwa kita ini kecil, ragu apakah mungkin bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Saudara, kita harus terus belajar bersandar kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan percaya kepada kita, melihat kepada kita penting, bahkan Tuhan menyerahkan anak yang tunggal, ini sesuatu hal yang tidak ada keraguan-raguan dari Tuhan. Dia tahu bahwa sebagian orang akan menyangkal. Dia tahu bahwa kita sebagai manusia akan ragu. Tetapi tetap dia punya keyakinan. Dengan mati di kayu salib, dia memberikan jalan keluar bagi keselamatan dunia ini. Tuhan tidak ragu-ragu tentang kita. Mari kita belajar. Mari kita belajar dari firman-Nya. Dan tinggalkan keraguan-raguan kita ini, dan tinggalkan ketidaklayakan kita. Saudara, Tuhan mati bukan karena kita berbuat baik atau kita orang yang luar biasa, lebih daripadanya. No, Tuhan mati bagi semua orang. Jadi jangan ada perasaan unworthiness atau tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Yang keempat, takut. Halangan untuk menemukan kehendak Tuhan karena kita fear, takut. Saudara, takut manusia, takut Tuhan menghukum kita karena kita berbuat salah dan sebagainya. Saudara, itu adalah halangan. Satu hal, saudara, yang pasti adalah you cannot deliberately disobeying God and live a blessed life. Tidak bisa saudara dengan sengaja tidak taat kepada Tuhan dan hidupnya tetap diberkati. Kita harus lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Tetapi juga kalau kita mengerti firman Tuhan,
Tuhan bukan sebagai seseorang yang kita perlu takuti. Kita hormati Ia. Nah, tapi bukan sebagai seseorang yang kita takut bahwa kita bersalah dan Dia akan hukum kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dan kita harus membedakan dan kita bisa datang kepada Dia setiap saat dan mendapatkan kehendak Tuhan. Nah, sesuatu yang Tuhan tidak akan lakukan kepada saudara adalah Dia tidak akan mengingat masa lalu saudara. Dia tidak akan mengingat, Dia akan mengampuni dan Dia akan melupakan dosa-dosa saudara. Satu hal yang pasti adalah Dia akan membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Dan yang satu hal yang juga pasti adalah sewaktu kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru mulai hari ini melalui hidup saudara. Dan yang kelima, hambatan atau halangan untuk menemukan kehendak Tuhan adalah dosa yang kita sudah ketahui, tapi kita tetap melakukannya. Is a known sin. Ini sesuatu hal yang kita sebenarnya bisa lakukan. Kita bisa berhenti untuk melakukan hal itu asal kita mau. Jadi bukan masalah bahwa kita victim dalam keadaan. Seringkali orang beralasan, I'm the victim. Saya menjadi victimnya daripada masalah. No, seringkali justru kita volunteer untuk melakukan hal itu. Kita tahu itu sudah dosa, tapi tetap kita lakukan. Kita tutup mata sebelah dan kita labrak saja. Saudara, tidak bisa seperti itu. Itulah halangan-halangan yang membuat kita itu tidak bisa menemukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang sudah pasti saudara, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, mari kita bisa melihat kembali, buka firman Tuhan, belajar, dan tambah hari kita bertumbuh melalui renungan, melalui pembacaan firman Tuhan. Setiap hari saudara akan menemukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan sudah tidak mengingat-ingat masa lalu saudara. Sewaktu saudara datang meminta ampun kepada Tuhan, dan sewaktu saudara terbuka hatinya untuk Tuhan pakai, Tuhan akan memulai sesuatu yang baru mulai dari hari ini. Dan kiranya berkat Tuhan terus mengalir melalui hidup saudara, sehingga saudara bisa memenuhi panggilannya, memenuhi rencana, menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, dan fulfill your destiny in your life. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kepada kami siapa kami di dalam Tuhan, dan setiap orang Tuhan yang mendengarkan ini, yang mau datang kepada Tuhan, Engkau pakai mereka secara luar biasa, dan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati.